Halo, selamat siang sahabatku semua. Hari ini 21 April 2024 bersama saya Pak Su atau sering disebut dengan Sumarno atau Mas Ben. Hari ini saya berkeliling nih ya di jambu madu saya. Nah, ini selain jambu-jambu kita ini eh, sudah ada yang besar ya, tapi ini tetap eh, bervariasi dia. Masih ada yang mulai ini berbunga ya, bunga dan sudah siap mau dibungkus. Dan ini sudah yang mulai agak besar seperti ini. Nah, ini nanti akan kita pilih ya buahnya, ini mana yang bakal buah yang berkualitas akan kita pilih. Kita sisakan cukup tiga saja ini karena dia ada di pucuk. Dan selanjutnya ini juga ada buah yang sudah siap disantap ini ya. Nah, ini buah yang sudah siap disantap, bisa kita buka walaupun besarannya ini kurang besar ataupun masih bisa besar lagi nih, tapi ini sudah bisa kita konsumsi. Nah, seperti ini ada 6 ya sahabatku, tapi ini buahnya tetap besar. Jadi kita bungkus kembali ini supaya nanti dalam 5 hari ini sudah bisa dipanen. Tapi kalau dikonsumsi sendiri masih bisa seperti ini ya halnya sahabatku ya. Nah, jambu yang masih seperti ini hijau ini ya, ini belum tua, atau ini kita potongannya ini masih kurang panjang ya, seharusnya dia buahnya ini panjang. Tapi ini tidak semua ya sahabatku, tapi ini saya jamin kalau rasanya sudah tidak disangsikan lagi. Walaupun dia ini kurang masak, ini sekitar 1 minggu lagi ini ya, kurang masak, kurang besar, tapi kalau rasa saya jamin. Kalau rasa ini sudah tidak kita sanksikan lagi sahabat. Jadi untuk sahabatku yang ingin merasakan jambu madu Pak Su atau Mas Ben Kompos ya, bisa langsung ke pohonnya langsung, atau bisa dipesan melalui telepon ataupun di WhatsApp atau di chat, bisa saja, bisa. Yang penting nanti mau berapa nanti bisa saya langsung antarkan. Jadi untuk sahabatku, nah di sini ini saya menanamnya ada di halaman rumah saya ya. Selain ada tanaman jambu madu, juga ada buah-buahan lainnya seperti yang saya sampaikan, yaitu ada pohon mangga harum manis, ada durian, ada nanas, ada pohon keras yaitu pohon kelapa sayur, dan juga sayuran-sayuran yang lainnya ataupun tanaman hortikultural lainnya, seperti halnya yaitu sayur-sayuran, ada cabai, ada terong, dan ada daun sop ataupun yang lainnya. Dan juga tidak kalah menariknya yaitu halaman saya juga ada ternak sapinya. Nah, itu. Jadi untuk sahabatku, jangan sungkan ya, jangan sungkan ataupun manfaatkan halaman rumah kita, manfaatkan waktu kita, yaitu untuk menanam sayuran ataupun tanaman yang lainnya yang bisa kita produksi ataupun kita konsumsi sendiri. Dan juga untuk buah produksinya jangan lupa seperti halnya saya ya, ada jambu madu ini kita produksikan ya untuk sebagai pengganti untuk membeli hal yang lain, misalnya yang tidak ada keperluan yang lain, misalnya ada lauk ataupun ada kebutuhan yang lainnya yang tidak ada saya tanam di sini. Nah, itu sahabatku. Dan untuk ternak sapinya sendiri
ini sebagai simpanan saya ataupun sebagai tabungan, atau orang Jawa bilang itu sebagai celengan untuk masa yang akan datang. Jadi manfaatkan waktu kita, manfaatkan halaman rumah kita dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan hasil ataupun minimal bisa menyokong kebutuhan yang ada di dapur. Dan untuk selanjutnya sahabatku, untuk buah-buah lainnya misalnya ada nanas, ada juga mangga, itu saya konsumsi sendiri di dalam keluarga. Dan apabila kalau misalnya pohon kerasnya atau seperti pohon kelapa atau buah kelapanya yang ada yang tua, kalau misalnya ada kebutuhan untuk saudara kita ataupun kawan-kawan kita yang membutuhkan, juga bisa kita berikan. Minimal kita berikan untuk sayur misalnya, ataupun untuk membuat misalnya makanan apa saja lah gitu. Jadi untuk mangganya juga bisa, apabila buahnya banyak juga bisa kita produksikan atau kita jual. Jadi untuk sahabatku, jadi ini semua saya rangkum di dalam halaman rumah saya yang mungkin tidak lebar, hanya seluas 600 meter saja lebih kurangnya, ataupun sering disebut dengan serantai setengah. Di situ rumah, di situ pohon kelapa, di situ pohon jambu, juga ada pohon mangga, juga tanaman yang lainnya. Dan lebih menarik lagi yaitu ada ternak sapi saya, walaupun itu tidak banyak, tapi ini untuk membuat bisa untuk masa depan yang kebutuhan masa yang akan datang. Oke ya sahabatku, mungkin ini saja dulu tip dari Pak Su ya, dari Pak Su, bagaimana caranya untuk mengelola lahan kita yang kosong. Dan selanjutnya yang lebih menarik lagi yaitu tentang bagaimana caranya untuk merawat tanaman jambu madu kita, tanaman jambu madu ini. Nah, tentunya perawatan kita tetap sama ya, sama mungkin yang lain cuma satu. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain menggunakan pupuk yang lain, ataupun pupuk yang dibeli secara spontan ya. Tapi kalau saya sendiri itu lebih dominan ke pupuk kompos. Kenapa? Karena pupuk kompos selain bisa menguntungkan ke petani, kenapa? Karena pengeluarannya itu bisa mengurangi pengeluaran kita untuk perawatan tanaman. Dan pupuk kompos ini gunanya untuk apa? Tentunya untuk penggunaan misalnya untuk tanaman-tanaman ini ya, tanaman yang lain, baik itu jambu madu ataupun tanaman padi sawah maupun dengan tanaman yang lainnya. Nah, ini kita manfaatkan yaitu dengan limbah ternak sapi tadi, kotoran sapi tadi kita manfaatkan, kita kelola dengan membuat dengan cara difermentasi ya sahabat, dengan cara difermentasi lalu kita berikan ke tanaman kita. Secara otomatis itu sangat mengurangi pengeluaran saya yaitu untuk perawatan tanaman. Tentu dengan harga misalnya harga produksi jambu madu ini murah, ataupun gimana ya istilahnya, secara penjualannya ini sangat susah dan murah, itu tidak berpengaruh oleh saya. Kenapa? Karena saya perawatan tanaman saya ini 100% tidak menggunakan ataupun tidak mengeluarkan biaya. Itu hanya 30% saja dari saya mengeluarkan biaya untuk perawatan tanaman saya. Jadi untuk sahabatku semuanya ya, dengan cara mengelola lahan kita atau halaman rumah kita yang masih kosong, kita kelola secara benar, baik itu panjangnya hanya minimal itu 1 meter, tapi bisa kita manfaatkan dengan catatan satu tanaman itu 1000 manfaat. Jadi untuk sahabatku semua, nanti ini bisa kita sharekan video ini kemana-mana, dan boleh nanti kawan-kawan datang ke rumah
di alamat saya yang sudah tertera di dalam Android saya. Nanti kawan-kawan bisa cek ataupun menggunakan, nanti bisa saya share menggunakan Sherlock ya. Kalau mau yang kemarin bisa kita Sherlock langsung ke rumah. Apa benar sih Pak Su ini dengan halaman yang sempit tapi bisa dimanfaatkan dengan tanaman yang bermanfaat dan juga untuk kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Oke sahabatku, mungkin ini saja tip dari saya, petani halaman rumah. Oke, good luck untuk kita semua. Salam sehat untuk petani Indonesia.